Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi tumbuhan yang bagian ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang reproduksi generatif atau yang secara kawin pada tumbuhan berbiji atau spermatofita. Khususnya yang minggu kemarin itu tentang angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki bunga, yang di dalam bunganya ada putik dan benang sari. Untuk hari ini kita akan belajar tentang reproduksi generatif atau yang secara kawin pada gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta. Yang pertama, kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, bedanya apa sih sama angiospermae? Dari namanya, tumbuhan berbiji terbuka, berarti bijinya tidak dilingkupi sama buah. Terus, gimnospermae juga memiliki strobilus atau runjung. Jadi runjung itu beda dengan bunga. Nanti kita pelajari apa bedanya strobilus dan bunga. Selain itu dia juga mengalami pembuahan hanya 1 kali. Kalau yang angiospermae kemarin kan dia 2 kali. Jadi ada sperma 1 dan sperma 2. Kalau yang gimnospermae ini cuma 1 kali. Nah, ini adalah contoh dari gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Di sini ada 4 golongan ya. Ada golongan coniferophyta. Ini contohnya di kehidupan sehari-hari yang sering kalian lihat ada tumbuhan pinus. Di situ terlihat ada strobilus betina dan strobilus jantan. Yang strobilus betinanya dia kelihatan lebih besar daripada yang strobilus jantan. Nah, strobilus betina ini nanti yang di dalamnya akan menghasilkan sel telur. Sedangkan yang strobilus jantan dia akan menghasilkan sel sperma. Nah, strobilus betina dan jantan pada yang tumbuhan pinus ini dia ada di dalam satu pohon. Beda lagi di kelompok Cicadophyta. Nah, di Cicadophyta ini contohnya ada tumbuhan pakis haji. Nah, yang atas itu adalah strobilus betinanya, yang bawah strobilus jantan. Terus yang keempat ada Ginkgophyta. Di sini jarak nggak ada ya di Indonesia. Dia sudah langka. Satu-satunya contoh pada Ginkgophyta itu ada Ginkgo biloba. Biasanya itu dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional Cina. Terus ada Gnetophyta. Nah, ini sering kalian makan. Contohnya ada tumbuhan melinjo. Contoh metagenesis tumbuhan berbiji terbuka. Di sini contohnya ada tumbuhan pinus. Jadi prosesnya lebih jelasnya saya jelaskan di video selanjutnya ya. Adalah tumbuhan pinus yang merupakan contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Nah, beda dengan tumbuhan berbiji tertutup yang umumnya semuanya memiliki bunga. Pada pinus dia memiliki strobilus atau runjung. Di satu pohon ada strobilus jantan dan strobilus betina. Yang sering kalian lihat yang besar itu adalah yang strobilus betinanya. Nah, itu yang atas adalah strobilus betina, yang bawah strobilus jantan. Di strobilus jantan nantinya akan menghasilkan polen atau serbuk sari. Nah, ini strobilus betina. Di dalam strobilus betina ada kayak sisik-sisiknya gitu kan ya. Di sisik-sisiknya nanti ada namanya ovul. Di dalam ovul ada namanya megaspora. Nah, megaspora nanti yang akan menjadi sel telur. Nah, ini di strobilus jantan ada proses pembentukan pollen grains atau serbuk sari. Nah, itu ada 4 serbuk sari. Nah, ini di dalam ovul tadi sudah terjadi proses pembentukan sel telur. Tempatnya adalah namanya archegonium. Di archegonium ada sel telur. Nah, itu ada pollen grain atau serbuk sari yang masuk langsung membentuk pollen tube atau tabung polen yang akan mengantarkan sel sperma ke sel telur. Itu kelihatan sel spermanya menuju ke sel telur dan bergabung menjadi zigot. Nah,
Ingat di sini pembuahannya cuma 1 kali, jadi beda kayak yang kemarin ya. Setelah membentuk zigot, dia akan menjadi embrio, menjadi biji. Nah, bijinya jatuh ke tanah, terus dia akan jadi tumbuhan pinus baru. Sederhananya kayak gitu. Yang paling membedakan dari tumbuhan berbiji tertutup atau yang punya bunga kemarin, di situ pembuahannya cuma terjadi 1 kali. Terus tadi proses penyerbukannya kebanyakan dibantu oleh angin. Makanya polennya atau serbuk sarinya kecil-kecil dan mudah diterbangkan oleh angin. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dia tidak menghasilkan biji, dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Nah, sama dia juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Jadi ada fase dia menghasilkan spora, pada saat menjadi tumbuhan paku seperti ini dia menghasilkan spora, berarti di situ disebut generasi sporofit. Terus ada fase juga dia menghasilkan sel kelamin, jadi bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma. Di situ ada protaliumnya yang menghasilkan sel telur dan sel sperma. Di situ dia disebut fase gametofit. Nah, untuk urutan-urutan dan lebih jelasnya kita akan belajar. Nah, ini ada satu daun yang menghasilkan spora. Nah, jadi daunnya paku yang menghasilkan spora namanya sporofil. Di situ kan ada kelihatan titik-titik itu ya di belakang daunnya yang biasa kalian buat mainan. Nah, 1 titik itu namanya adalah sorus. 1 titik ada sorus. Nah, dalam 1 sorus yang kelihatan cuma 1 titik, di dalamnya ada kumpulan dari sporangium atau kotak spora. Nah, itu ada kumpulan dari kotak spora, namanya sori atau sorus. Nah, di dalam 1 kotak spora atau sporangium ada kumpulan spora. Ini gambarnya 1 spora. Nah, spora dia mengalami ini proses pembelahan sampai terbentuk spora. Kalau sudah matang, kotak sporanya akan pecah. Akhirnya, nah itu pecah ya. Sporanya akan dilemparkan. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Nah, spora akan berkembang menjadi protalium. Nah, protalium ini yang nantinya ada 2 macam. Di dalam protalium ada antheridium dan archegonium. Lah, archegonium. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini di dalam antheridium ini menghasilkan sel sperma yang akan menuju ke archegonium. Nah, ini archegoniumnya, di dalam archegonium ada sel telur. Nah, akhirnya dia menyatu jadi zigot, terus jadi embrio. Setelah jadi zigot dan jadi embrio, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan paku baru. Nah, tumbuhan paku baru ini nanti dia akan balik lagi menghasilkan spora. Nah, siklusnya akan terulang kayak tadi ya. Jadi ingat di tumbuhan paku ini yang dominan adalah fase sporofit atau fase saat dia menghasilkan spora, pada saat dia menjadi tumbuhan paku itu sendiri. Di reproduksi tumbuhan lumut atau biofita. Nah, ini sama kayak paku tadi, dia ada fase sporofit dan fase gametofit. Bedanya kalau di lumut ini fase gametofitnya atau pada saat menghasilkan sel telur dan sel spermanya lebih dominan daripada yang fase sporofit. Kalian kalau lihat lumut di tembok lebih sering lihat yang hijau-hijaunya kan. Nah, pada saat dia berwarna hijau itu dia menghasilkan gamet
atau sel sperma dan sel telur. Nah, pada saat ada coklat-coklatnya, berarti di situ dia fase menghasilkan spora. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini tumbuhan lumut kalau dilihat, kalau diperbesar ya, ada yang bagian atas yang coklat itu adalah bagian sporofit atau yang menghasilkan spora. Yang bawah adalah bagian gametofit atau yang menghasilkan gamet. Nah, ini kotak sporanya atau sporangiumnya, dia punya kayak tutup. Kalau udah matang, tutupnya pecah, akhirnya sporanya akan jatuh ke tanah dan menjadi protonema. Nah, protonema ini ada dua macam, ada yang betina sama yang jantan. Nah, itu yang kayak cacing itu adalah spermanya di ujungnya. Nah, yang selanjutnya di situ ada yang betina yang menghasilkan sel telur. Nah, kalau spermanya sudah matang, dia akan lepas, dia akan menuju ke sel telurnya. Akhirnya dia menyatu akan menjadi zigot. Zigot akan menjadi embrio. Embrio akan menjadi generasi sporofit atau yang menghasilkan spora. Nah, nantinya sporanya jatuh jadi protalium. Nah, siklusnya akan balik lagi kayak gitu. Nah, ini adalah bagan untuk mempermudah mempelajari perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalau yang tumbuhan paku, dia jatuh ke tanah akan langsung menjadi protalium. Kalau tumbuhan lumut jatuh ke tanah, dia langsung menjadi protonema. Terus, kalau tumbuhan paku yang dominan adalah fase sporofitnya pada saat dia menghasilkan spora. Kalau tumbuhan lumut yang dominan adalah fase gametofitnya atau pada saat dia menghasilkan gamet. Yang terakhir ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik. Jadi di sini tidak menggunakan media tanah untuk mengembangbiakan tumbuhan, terutama sayur-sayuran. Jadi yang dipakai adalah air. Nah, ini proses pembibitannya. Di situ nggak cuma air aja, tapi ada namanya rock wool. Jadi kayak semacam gabus gitu. Dia dipakai untuk tempat pembenihan. Setelah dibenihkan, terus dia tinggal ditaruh di kayak paralonya itu. Di situ baru dia dikasih nutrisi. Nah, ini ada berbagai macam teknik. Ada juga yang kayak hidroponik, tapi di situ paralonnya berdiri. Jadi di situ lebih menghemat penggunaan lahan atau biasa disebut viticulture. Ini ada aquaponik, jadi menggabungkan Yang terakhir ada namanya kultur jaringan. Jadi lebih sederhananya, kalau biasanya kan orang nanam tumbuhan itu dari bijinya, terus dibibit, terus nunggu sampai besar. Nah, itu kelamaan. Jadi biasanya perusahaan itu menggunakan kultur jaringan. Jadi satu tumbuhan ini diambil satu bagian kecil, dipotong-potong 2-3 cm, terus dia diberi larutan alkohol 70% dan NaOCl 5% agar dia steril. Terus dia langsung dipindah di wadah yang ada nutrisinya dan terus akhirnya dia dipindah lagi. Nah, manfaatnya apa sih kultur jaringan ini? Jadi kita tidak perlu menunggu tanaman itu sampai besar terus ada bijinya baru bijinya ditanam, enggak. Jadi tanaman yang yang bibitnya itu unggul bisa langsung dipotong-potong terus disterilkan terus dijadikan bibit baru. Jadi tidak perlu menunggu mulai dari biji terus dibibit dibenih gitu, enggak. Jadi biasanya yang di kultur jaringan ini adalah tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang unggul gitu. Nah, sekian untuk hari ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat